kita mulai sekarang. Bapak akan memperagakan pertama membuka data view ya. Kita ulang kembali sedikit yang tadi diajarkan. Kita compute yang pertama adalah untuk mengkonversi Y menjadi len Y. Kita kan compute, kita transform, compute. Masuk target variabelnya log Y, Y, kemudian di numeric expressionnya tuliskan len ln dalam Y. Oke, setelah kita siap dengan len Y-nya, kita jalankan. Oke, nah kita lihat hasilnya. Nah ini dia, yang paling. Kemudian kita len K sekarang. Len K, compute, transform, compute. Target variabelnya len K, log K, sorry. Kemudian di numeric expressionnya len ln dalam kurung K, tutup kurung. Oke. Kita jalankan kembali yang berikutnya. Untuk L-nya ya, label. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai logaritma dari Y, dari K, dari L. Ya. Sekarang kita coba membandingkan dua pasang data. Kita bandingkan antara nilai Y dengan nilai log Y. Caranya dengan menjalankan deskriptif, analyze, deskriptif, deskriptif. Coba masukkan len Y dan Y. Len Y dan Y. Oke. Nah, sekarang Bapak akan print screen ini, Bapak akan taruh di PowerPoint yang tadi. Kita masukin PowerPoint yang tadi. Kita akan membandingkan apa yang terjadi kalau data itu dilenkan. Distribusi deskriptifnya seperti apa. Kita taruh paling bawah. Oke, kita taruh sini. Oke, kita akan coba nanti kita coba buka, kita klikkan dulu. Oke. Bapak akan taruh di tengah, kemudian Bapak besarkan. Nah, ini datanya. Kalau kita lihat data ini, kelihatan sekali perbedaan yang mencolok ya antara Y dengan log Y. Coba perhatikan. Bicara data Y yang namanya output, itu jumlahnya sama 10-20. Tapi dia punya nilai minimumnya 33 miliar 801 juta. Karena kan ribuan rupiah tadi kan. Jadi di perusahaan tersebut nilai minimum outputnya adalah 33 juta kurang lebih. Nilai maksimumnya adalah hampir lebih dari berapa nih? 29 triliun. Tinggi sekali kan? 33 ketemu triliun. Tapi begitu bicara yang namanya logaritma dari Y, log Y, nilai menjadi 10 untuk minimum, di sekitar berapa kali 10? Kalau 6 adalah 1 juta, 7, 10, 8, 100 juta, 10 berarti adalah 1 miliar. Nah, ternyata dia bisa lebih kecil.
ya. Kemudian maksimumnya adalah hanya 21,79. Jadi angkanya kecil-kecil. Rata-ratanya adalah 16 poin. Gitu. Artinya data kita sudah berbicara data yang rentang nilainya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 16, 20, 24. Jadi nggak terlalu besar, nggak triliunan istilahnya seperti itu. Nah, lanjutkan berikutnya sekarang. Kita akan buka yang kedua. Kita bandingkan antara loka dengan K. Loka itulah logaritma dari K dengan K. Kita jalankan programnya. Analyze, deskriptif dikeluarkan yang learnnya, kita masukkan yang K dengan K. Nah, ini namanya belajar statistik deskriptif. Kita belajar data science sebetulnya di sini sekarang. Belajar bagaimana menganalisis data. Nah, sekarang kita masukkan datanya di bawah sekali. Biar kita bisa lihat sama-sama. Kita simpan dulu nanti kelupaan. Ya, coba lihat sekarang sama-sama. Untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan memahami data yang sudah dilogkan. Kalau di tengah, kita perbesar. Perhatikan di sini, seperti halnya output, kita sekarang bicara capital. Nah, capital pun sama. Angkanya bervariasi kan? Coba lihat situ capital. Minimumnya 5.420 yang namanya modal. Ya. Kalau dalam satuan logaritma dia hanya 8,60. Maksimumnya 281, mungkin 28 triliun, ya kan? Tapi maksimumnya dalam satuan logaritma adalah 19,45. Rata-ratanya adalah 14 kalau pakai logaritma. Sementara kalau pakai rata-rata data aslinya adalah sekitar 10 triliun. Jadi sangat bervariasi datanya. Sekarang kita coba lihat dengan data labor. Kita lakukan lagi seperti biasa. Analyze, deskriptif, kemudian masukkan label labor, ln L dan L-nya. Oke. Sekarang kita masukkan di sini. Perhatikan kita sudah memasukkan variabelnya dalam perbandingan. Nah, inilah yang labor. Labor adalah tenaga kerja. Satuannya tadi apa? Satuannya adalah orang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita baca dari data aslinya, perusahaan ini ya memiliki tenaga kerja minimum adalah 20 orang, ya kan? Maksimumnya 3.020 orang. Rata-ratanya yang namanya tenaga kerja di industri pengolahan ikan adalah 401 orang, ya. Tapi kalau kita bicara pakai yang namanya logaritma L menjadi 3 nilai minimum, 9 nilai 8 nilai maksimum dan 5,27 nilai rata-rata. Jadi kita menggunakan nilai yang 8, 5 dan segala macam. Jadi perusahaan ini sudah bisa kita lihat dari sisi elastisitasnya dengan menggunakan logaritma dari data tersebut. Oke? Nah, sekarang biar lebih paham, Bapak akan tunjukkan bagaimana rasionya, bagaimana proporsinya, ya kan? Untuk melihat proporsi di perusahaan, ya, Bapak akan jumlahkan data yang ada di dalam yang namanya SPSS. Caranya adalah dengan menjalankan transform. Oke. Transform, pilih aggregate, ada aggregate.
Ada aggregate? Ada? Kalau nggak ada aggregate, ada sum nggak? Sum. S-U-M. Sum. Coba dicari. Ada? Transform? Aggregate? Nah, kalau dalam Excel ada pilihan namanya sum. Kalau dalam SPSS kita bisa cari yang namanya aggregate. Mungkin ada di analyze, coba di analyze. Ada nggak di analyze aggregate? Aggregate. Oke. Ada? Nah, sekarang kita coba dulu dengan menggunakan regresi. Kita bandingkan sekarang regresinya sementara. Kita sekarang regresikan antara Y, K dengan L. Kita pakai data asli. Analyze regression linear. Masukkan data aslinya. Jadi Y sebagai nilai aslinya. Yang di bawah nilai asli dua-duanya K dan L. Kita lihat hasilnya sekarang. Lihat di bawah. Oke, kita coba sekarang lihat model summary-nya dulu. Kita coba copy model summary-nya. Berapa R kuadratnya sekarang kita lihat. Ini untuk menunjukkan pemahaman Anda tentang kalau data aslinya dijalankan seperti apa hasilnya. Pakai picture aja. Pakai picture biar lebih mantap nanti lihatnya. Oke. Lagi copy dulu sebentar. Kita coba lihat sekarang model summary-nya. Ini diperbesar. Nah, model summary ini kita baca sekarang ya. Apakah sama R kuadratnya? Kita lihat sekarang. Ternyata R kuadratnya asuman 0,213. Lihat, perhatikan. Sebelum dilogkan, datanya menilai R kuadrat kecil sekali. Jadi, model ini menggunakan dua faktor input, modal dan tenaga kerja. Tapi R kuadrat kecil. Kenapa? Karena model yang dibuat ini bukan model linear. Gitu loh. Kalau Anda pakai fungsi produksi COP12, Anda langsung jalankan datanya tanpa dilearnkan, Anda sebetulnya tidak menggunakan model linear regression. Maka itu R kuadratnya kecil kan? Coba sekarang kita lihat yang namanya ANOVA-nya. Kita lihat sekarang. Cuma 21% ya, kecil sekali ya. Kita sekarang lihat ANOVA-nya. Seperti apa hasil ANOVA-nya? Nah, ANOVA-nya kita lihat. Apakah model berarti atau tidak? Kita lihat sebentar. ANOVA-nya, bentar. Nah, kita lihat coba ANOVA-nya sekarang. Ternyata ANOVA-nya adalah F-nya sebesar 0,00 signifikansi ya kan? Nah, model berarti betul. Tapi model berarti ini tidak sesuai dengan yang namanya asumsi atau konsep linearitas dalam regresi. Jadi dia punya R kuadrat kecil, tapi F-nya memang bagus. Berarti korelasinya tinggi atau pengaruh K dan L tinggi. Sekarang kita lihat ANOVA-nya, koefisiennya. Kita buka lagi, kita simpan. Kita akan buktikan bahwa kalau kita salah menentukan model,
outputnya juga jadi aneh. Kita sekarang masukkan koefisiennya. Kita lihat koefisiennya. Nah, kita lihat sekarang koefisiennya. Apakah B1 dan B2-nya nyata atau tidak? Coba kita lihat. Ternyata signifikansi kita lihat. Tuh. Ternyata B0-nya tidak nyata kan 0,981. Kenapa? Karena model ini bukan model linear sebetulnya, yaitu K pangkat alfa, L pangkat beta. Kalau tadi kan di awal B0-nya nyata, B1 nyata, B2 juga nyata. Sehingga dia dalam model ini signifikansinya adalah tidak nyata untuk B0 karena 0,981. Nah, sekarang lihat nilai yang namanya koefisiennya. B1-nya lah 136127, koma ya. Kemudian untuk B0 ya, B1-nya adalah 1296690. Sementara untuk modal adalah sebesar 9809, 0,809. Jadi kalau pakai model ini, modelnya jadi tidak bisa dibaca sebagai elastisitas. Karena nilai aslinya yang ditunjukkan sini. Kalau baca seperti ini, seolah-olah ya, capital itu yaitu modal, pengaruhnya itu sebesar 80% terhadap output. Karena 0,809 gitu ya. Padahal kenyataannya dia cuma 0,324 tadi kan, 32% sebetulnya dia tadi waktu di model pakai logaritma. Sementara nilai tenaga kerja susah dibaca nih karena nilainya adalah 1296680. Kita tidak tahu bagaimana tingkat perubahannya. Karena nilai sebetulnya yang cocok adalah dengan menggunakan logaritma yaitu 0,724. Nah, dengan demikian model regresi harus juga dikaitkan dengan fungsinya, dengan persamaannya. Kalau persamaannya non-linear, kita harus pakai fungsi linear atau model linear. Kalau dia fungsinya model linear, baru kita lakukan pakai regresi linear. Kalau modelnya tidak linear, kita harus menggunakan model non-linear. Biasanya menggunakan iterasi untuk menghitung koefisien-koefisien regresinya. Seperti itu. Jadi, sekarang kita coba tunjukkan yang namanya residual. Bagaimana menghitung residual? Kita coba jalankan sekarang. Ekspresi kita buka, kita jalankan analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kita masukkan variabel log y di dependent. Sekarang pakai data yang sudah dikonversi. Kemudian log k dan log l sebagai ini. Kemudian kita pilih save. Kita pilih residual. Kita jalankan. Jalankan residual. Oke. Nah, sekarang kita lihat residualnya. Jalankan, analyze, deskriptif. Kita jalankan yang namanya residual. Kita masukkan variabel residual saja. Unstandardized residual. Coba kita masukkan ke dalam PowerPoint angkanya. Dalam PowerPoint. Kita masukkan dalam PowerPoint, kita coba lihat.
angkanya kita coba tampilkan secara lebih bagus. Oke, coba kita lihat sekarang. Apa yang terjadi dengan residual setelah kita lakukan analisa deskriptifnya? Ternyata residualnya memiliki nilai yang seperti halnya kalau pakai logaritma. Nilainya adalah 4, 3, kemudian ada rata-rata 0,00. Karena residual ini rata-ratanya sebetulnya adalah 0 ketika kita bicara akumulasi dari semua error dari variabel. Perhatikan di sini, kalau ada minus 4 berarti nilai ini adalah menyatakan ada nilai yang titiknya itu berada di bawah garis regresi, ya kan? Sehingga dia memiliki nilai di bawah garis regresi. Jadi dia sebagai pengurang. Jadi lebih banyak yang namanya Y observasi dibanding Y head-nya. Ya. Nah, sekarang kalau residual seperti ini, bagaimana bentuknya dalam bentuk histogram? Coba kita lihat sekarang. Kita jalankan analyze, deskriptif, frekuensi. Nah, kita klik frekuensi, masukkan residual, standar residualnya. Kemudian pilih nilai yang namanya, sebentar, kita pilih yang namanya histogramnya. Kita nanti tinggal klik histogram. Sebentar kita akan coba tentukan bagaimana membuat histogramnya muncul. Sebentar. Nah, di situ ada opsi, ada option, ada pilihan. Yang namanya adalah pertama statistik, chart, format, style, dan juga ada namanya bentuk reset ya. Coba kita klik yang namanya chart, pilih chart. Sudah keluar chart? Nah, di chart ini ada beberapa opsi juga ya. Ada beberapa opsi, kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita di chartnya ini. Kita pilih salah satu yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, dalam chart ini ada pilihan yang namanya bar chart, pie chart, dan kita pilih histogram. Pilih histogram, kemudian pilih klik yang di bawah. Menggunakan normal. Klik bawah yang di bawah. Chart. Oke? Nah, kita lihat hasilnya nanti. Bawah lagi. Terus. Ini datanya ada ribuan, kita lihat nanti. Di bawah sekali ada histogramnya. Nah, ini masukkan ke dalam SPSS, dalam PowerPoint. Ini disebut sebagai distribusi normal. Jadi distribusi normal itu adalah seperti lonceng bentuknya. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau menguji bisa, sebelum diuji kita pakai ini. Coba kita lihat dulu hasilnya biar bagus ya. Kita lihat sama-sama. Ini yang disebut sebagai distribusi normal dari residual. Ya. Jadi residual kita berdistribusi normal. Perhatikan di sini, ya. Kiri dan kanannya kurang lebih setangkup ya. Ada yang tinggi sekali di atas, itu mungkin data yang ekstrim ya, tapi secara rata-rata dia berdistribusi normal. Nah, inilah disebut sebagai residual standar. Unstandard dari residualnya adalah berdistribusi normal. Jadi asumsi klasik tentang residual adalah harus normal sudah dipenuhi dengan gambar yang namanya histogram. Nah, gambar histogram ini akan menunjukkan apakah datanya normal atau tidak. Ya, data ini kalau kita bandingkan dengan data aslinya, yaitu data Y, data K, dan data L, maka bentuknya mungkin akan kurang lebih normal karena datanya ada 10.020. Nah, sekarang perhatikan kalau kita punya data seperti ini berarti data ini memiliki distribusi normal ya. Ada di sekitar garis yang berbentuk lonceng. Nah, kita sudah bisa tahu bahwa kita memiliki yang namanya asumsi klasik tentang residual. Residualnya berdistribusi normal. Oke? Sekarang coba kita jalankan kembali programnya. Ya. Kita buka kembali, analyze. Kemudian pilih regression. Oke.
Kemudian kita pilih linear. Sudah. Kita masukkan variabel y-nya adalah len y. Variabel x adalah len x. Kita buat seperti itu. Kemudian kita pilih save. Udah ya, di save tadi. Ada pilihan save. Kita pilih save. Tadi kan sudah kita save ya datanya ya. Sudah save. Kemudian kita sudah save, kita akan uji sekarang. Perhatikan sekarang. Kita pilih kembali lagi oke dulu. Kita oke. Kemudian kita lakukan yang namanya pemilihan ujinya. Sebentar, kita akan coba uji sekarang. Setelah kita save, kita pilih ujinya. Kita jalankan program ujinya dengan analyze. Ya. Kemudian pilih one way KL sample. One way Kolmogorov-Smirnov. Ada? Ini. Ini ada pilihan legacy, ada pilihan legacy. Ada pilihan uji Kolmogorov-Smirnov. Sudah kelihatan? Masih ada yang ingat yang kemarin diajarkan untuk uji normalitas? Ada legacy, ada pilihan Kolmogorov-Smirnov. Masukkan unstandardized-nya. Kemudian kita pilih tombol legacy. Bentar. Tombol legacy kita pilih. Setelah itu kita pilih uji normalitas. Klik legacy. Pilih normalitas. Ada pilihan sini normalitas. Coba kita lihat ke bawah. Nah, ini dia. Sekarang kita masukkan ke dalam SPSS kembali, PowerPoint. Uji normalitasnya. Oke. Besarkan. Nah, inilah hasil daripada uji normalitas. Ya. Kita tadi dengan gambar kita sudah yakin, tapi kita uji pun kita akan lebih meyakinkan. Lihat di sini ada nilai yang namanya tes statistik asimptotik signifikan. Ya, nilainya ada sini. Dan di sini kita bisa lihat yang namanya Kolmogorov-Smirnovnya. Kita bisa lihat sini apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Ya. Seperti biasa kita baca nilai signifikansinya. Berapa nilai signifikansinya? Kita bandingkan dengan yang namanya nilai alfa 0,05, 0,01 atau 0,10. Nah, kita lihat di sini bahwa Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,0378. Ya. Nilai inilah nilai asimptotik dari Kolmogorov-Smirnov. Ya. Jadi kita bisa lihat apakah dia normal atau enggak dengan membandingkan yang namanya nilai SIGN-nya di sini, nilai signifikansinya untuk unstandardized residual. Kalau kita lihat di sini, rata-ratanya sudah 0, berarti memang dia merupakan rata-rata yang sesuai dengan nilai ekspektasi daripada error, ya. Rata-rata 0, variannya adalah sebesar sigma kuadrat, gitu ya. Oke, sekarang bagaimana melakukan multikoloritas? Kita coba sekarang sekali lagi. Analyze.
regression seperti tadi, linear. Oke. Pilih save, pilih collinearity diagnostic. Collinearity diagnostic. Collinearity diagnostic. Pilih yang namanya collinearity diagnostic. Bentar, kita coba ambil, kita pilih. Yaitu suatu tes untuk menguji apakah terjadi multiko apa enggak. Kita pilih sebentar. Sini ada pilihan collinearity diagnostic, ada di paling bawah kalau nggak salah. Ada? Pilih collinearity diagnostic. Oke, jalankan run. Nah, oke, ini dia. Nah, ini hasilnya di print screen, ditaruh di PowerPoint. Jadi kita banyak mengeksplorasi data untuk bisa menguji apakah asumsi-asumsi yang ada dipenuhi atau tidak. Jadi kita simpan dulu biar nggak kelupaan. Nah, ini yang disebut sebagai collinearity diagnostic untuk melihat apakah ada yang namanya multicollinearitas. Antar apa? Antar variabel X1 yaitu capital dan X2 yaitu labor. Ternyata nilainya di bawah 10. 10 itu nilai varian inversion factor. Karena di bawah 10 berarti model ini tidak memiliki kasus atau terjadi multicollinearitas. Sehingga model ini dianggap model yang tidak melanggar asumsi multicollinearitas. Nah, sekarang yang ketiga kita akan melakukan uji autokorelasi. Kita coba jalankan analyze seperti biasa. Biar semuanya lengkap, nanti kita akan ajarkan juga uji-uji yang lain. Regression linear, pilih save, kemudian pilih yang namanya Durbin-Watson, pilih Durbin-Watson untuk mengelola autokorelasi. Nah, klik, oke, jalankan. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini hasil Durbin-Watsonnya, kita lihat sekarang. Biasanya di dalam ANOVA-nya kelihatan tuh di dalam ini ada uji Durbin-Watson. Nah, yang ada Durbin-Watson ada, itu di print screen yang ada Durbin-Watsonnya. Durbin-Watson. D Watson. Durbin Watson. Oke. Taruh di bawah lagi. Kita ambil. Besarkan. Ini kita lihat sekarang hasil uji Durbin-Watsonnya. Nanti kita akan belajar bagaimana menginterpretasikannya. Durbin-Watson. Kok model Watson? Oh ya. Perhatikan di model summary ini ada yang namanya Durbin-Watson. Ya, nilainya 0,836. Bagaimana menginterpretasikan apakah terjadi autokorelasi atau tidak? Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya untuk melakukan seluruh pengecekan uji asumsi klasik. Baik, demikian dari Bapak. Sudah mendekati waktu selesai kegiatan. Jika ada yang ingin bertanya silakan, kalau tidak ada Bapak sudahi dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.